Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara, mengikut Tuhan Yesus itu pilihan. Orang harus memiliki pilihan dari dirinya untuk mengikut Tuhan Yesus. Saya kira banyak orang Kristen merasa sudah memilih Tuhan Yesus, padahal dia belum pernah memilih menjadi Kristen karena orang tua Kristen, menjadi Kristen karena pasangan hidup Kristen. Orang-orang seperti ini belum pernah memilih Yesus. Imannya pasti bukanlah iman yang benar. Ingat, iman itu artinya penurutan terhadap kehendak Allah. Orang-orang Kristen yang menjadi Kristen sejak lahir berpotensi menjadi orang yang hanya beragama Kristen. Berpotensi kuat. Ini bukan berarti semua orang Kristen yang menjadi Kristen sejak lahir pasti tidak berkualitas. Saya tidak mengatakan begitu. Tapi potensi untuk menjadi Kristen KTP, Kristen karena keturunan itu besar. Saya termasuk itu, saudara. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan membuka mata pengertian kita sehingga kita bisa berubah, saudara. Bisa berubah. Mengikut Yesus itu tentu semua kita sering mendengar ya, bagi yang sering mendengar suara kebenaran. Mengikut Yesus itu berarti menjadi serupa dengan Dia. Dan itu pilihan. Karena kita tidak secara otomatis menjadi serupa dengan Yesus. Serupa dengan Yesus itu bukan berarti kita bisa sejajar atau setara dengan Yesus. Tetapi serupa dengan Yesus itu artinya memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 2 ayat 5-7, di mana seseorang memiliki kecerdasan rohani. Ya. Kecerdasan rohani. Kalau dalam istilah yang sekarang tren ini spiritual quotient, ya, kecerdasan rohani. Sehingga bisa melakukan segala sesuatu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan itu pilihan. Karena untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan perjuangan, saudara. Perjuangan dari saat ke saat, dari waktu ke waktu, dan harus intensif. Nah, kalau orang merasa sudah beragama Kristen cukup dengan pergi ke gereja, tetap berstatus Kristen, pasti tidak memiliki perjuangan seperti ini, saudara.
Nah, potensi besar orang-orang yang menjadi Kristen sejak kecil atau Kristen karena keturunan, karena bisa tidak memiliki perjuangan yang proporsional, saudara. Saya dari kecil Kristen, terlahir dari keluarga Kristen. Terlahir dari keluarga Kristen dan saya mengerti potensi untuk menjadi Kristen KTP itu besar, saudara. Ya. Maka kita harus memilih mengikut Yesus, yaitu menjadi serupa dengan Dia. Di sini gereja harus mengkampanyekan terus kebenaran yang menstimulit, yang merangsang, yang mendorong jemaat untuk mengagendakan hal ini sebagai satu-satunya isi dari hidupnya. Isi dari hidupnya. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 5-8 kita bisa membaca fragmen mengenai Yesus yang dicobai oleh iblis. Kalau Yesus menyembah iblis, dunia diberikan kepada Yesus. Yesus berkata, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Menyembah artinya memberi nilai tinggi. Memberi nilai tinggi kepada Allah itu wujud nyatanya adalah menghormati Dia. Menghormati Dia. Menghormati Dia dengan cara atau dalam bentuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Jadi benar-benar bisa menyukakan hati Bapa di dalam dan melalui seluruh perbuatan kita. Kamu harus menyembah. Itulah sebabnya dalam hidup umat perjanjian baru, menyembah itu bukan seremonial sesaat. Ya, seperti ritual agama-agama pada umumnya. Tetapi menyembah itu tindakan dalam roh dan kebenaran. Itu pilihan. Itu tidak bisa kita kenakan secara otomatis. Kita harus berjuang karena semua kita memiliki kodrat dosa yang menuntut untuk dipuaskan. Menuntut untuk dipuaskan. Karenanya harus berani menyangkal diri. Mengkhianati diri. Tidak mengikuti keinginan sendiri. Agar segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita banyak kebenaran yang mencerdaskan pikiran kita. Ya, ini kecerdasan rohani. Itulah sebabnya di dalam pelayanan penggembalaan, pengajaran itu penting. Ya, pengajaran itu penting. Ya, seperti murid-murid pertama yang ditulis dalam Kisah Rasul, mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Penting. Tentu saudara-saudara, mereka bukan hanya sibuk dengan olah nalar ya, tetapi memiliki perjumpaan dengan Allah dari apa yang diajarkan itu. Jadi apa yang diajarkan itu pasti implikatif sekali dengan pengalaman hidup berjalan dengan Tuhan. Jangan membuat dua ruangan. Satu ruangan pengetahuan tentang Allah, ruangan yang lain pergaulan dengan Allah. Sebenarnya tidak begitu. Kalau saya pernah mengatakan harus ada ruangan untuk bergaul dengan Allah, maksudnya ruangan yang dibangun dari pengertian mengenai kebenaran.
Dan itu pilihan. Setiap hari kita harus memilih. Apakah nonton film 2-3 jam, hanyut dengan sport, tontonan sport, apakah tinju bola, dan berbagai tontonan lain, atau kita menyediakan waktu mendengarkan khotbah, belajar Alkitab, membaca buku rohani, meditasi. Tentu ada waktu saudara mau entertain, maksudnya melihat televisi, tidak salah. Maksudnya ya tentu melihat yang patut dilihat, yang memberikan input atau masukan yang baik. Dan Roh Kudus akan menuntun kita apa yang patut kita lihat dan apa yang tidak patut kita lihat. Tetapi dari 24 jam waktu kita itu, saudara, kita harus mengalokasikan waktu kita untuk urusan dengan Allah secara khusus. Memang dalam segala hal kita hidup di hadirat Allah. Tetapi secara khusus untuk mendengarkan firman-Nya, untuk berhadapan dengan Dia dalam doa pribadi, itu harus. Dan itu pilihan. Itu pilihan. Karena saya dari kecil Kristen, saya melihat kehidupan orang-orang Kristen di sekitar saya. Saya melihat itu dan saudara juga bisa melihat bagaimana orang-orang Kristen mengalokasikan waktunya untuk banyak hal, saudara. Untuk banyak hal. Secara limpah. Tetapi kalau membaca Alkitab, berdoa, mempelajari firman lewat YouTube, khotbah lewat YouTube, sedikit sekali. Bahkan ada orang yang tidak pernah baca Alkitab. Tidak pernah mengerti apa itu jam doa. Meditasi menyembah Allah, tidak pernah mengerti. Tetapi tetap ke gereja, tetap menjadi orang Kristen. Karena apa? Memang Kristen dari kecil. Dia tidak pernah punya pilihan menjadi Kristen. Karena menjadi Kristen itu sudah melekat di dalam dirinya, terlahir sebagai orang Kristen. Pasti orang-orang Kristen seperti ini tidak pernah melakukan kehendak Allah. Tidak pernah. Mungkin jadi orang Kristen yang baik, bermoral, tetapi tidak pernah melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah dalam standar yang dikehendaki oleh Allah bagi umat perjanjian baru, yaitu apa? Memiliki pikiran perasaan Kristus sehingga memiliki kecerdasan rohani guna melakukan segala sesuatu selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Jadi tidak heran kan ada orang-orang Kristen yang moralnya bisa lebih buruk dari orang non-Kristen. Harus ada pilihan itu, saudara. Ya, harus. Jadi kalau saudara selama ini menjadi orang Kristen, Kristen sejak lahir, lalu saudara tidak sungguh-sungguh. Mulai hari ini saya mengajak saudara untuk sungguh-sungguh. Kalau tidak, saudara akan ditolak nanti. Pasti ditolak. Karena standar orang yang masuk kerajaan surga dalam konteks anggota keluarga kerajaan itu melakukan kehendak Bapa. Kalau saya tanya kepada saudara, saudara sudah melakukan kehendak Allah belum? Sukar menjawab kan? Karena saudara tidak memilih. Tidak memilih untuk mengikut Yesus. Karena menjadi Kristen atau saudara beragama Kristen itu bukan pilihan saudara. Itu pilihan orang tua. Dan saudara terlahir terkondisi jadi orang yang beragama Kristen. Tapi saudara tidak pernah memilih jadi pengikut Kristus. Karena kalau mengikut Kristus itu tidak bisa dengan sendirinya kebawa.
Itu harus jadi pilihan. Kalau beragama Kristen itu bisa bukan pilihan, tapi terbawa, terikut, hanyut. Tetapi kalau mengikut Yesus tidak bisa hanyut. Itu pilihan. Karena berat. Karena sukar. Karena harus memiliki komitmen. Karena harus memiliki tekad. Harus mengagendakan hal belajar kebenaran firman, ya, seperti yang tadi saya kemukakan, setiap hari. Dan mestinya kalau orang percaya yang benar itu, agenda satu-satunya ya ikut Yesus, saudara. Ikut Yesus itu agenda satu-satunya, memang hanya itu. Tidak ada agenda lain, saudara. Dan jika kita mengikuti Yesus dengan benar, itu berarti kita menyembah Allah. Memberi nilai tinggi Allah. Nah, fakta kita melihat banyak orang Kristen yang memberi nilai tinggi, tontonan, hiburan dunia, materi, dan lain-lain. Menjadi Kristen karena dari kecil Kristen, lalu diajar bahwa menjadi orang Kristen itu enak, mati masuk surga. Kalau sakit minta mujizat kesembuhan, bilur-bilurnya berkuasa. Allah itu baik, Yesus itu baik, penuh kasih. Akhirnya oportunis. Coba, sudah tidak memilih ikut Yesus ya. Karena hanya ngikut saja jadi orang Kristen, memanfaatkan Tuhan lagi. Ya, memanipulasi kuasa Tuhan. Oportunis. Oportunis artinya orang yang mencari keuntungan tanpa melihat kebutuhan atau kepentingan pihak lain. Oportunis, yang penting dirinya untung. Makanya bahasa keagamaan Kristen yang dia miliki hanya sekitar Allah baik, Allah menyayangi, Allah melindungi, ya, Allah menjaga. Ia mengerti perasaanku. Tetesan air mataku disimpan di dalam kirbatnya. Ini memarkir orang Kristen pada kebodohan atau selalu kanak-kanak. Ya maklum kalau Kristen itu, kalau ada orang baru masuk Kristen kanak-kanak rohani kita maklum. Atau secara biologis masih kecil menjadi anak-anak sekolah minggu maksudnya. Dengan pikiran seperti itu kita maklum. Yang dia tahu Allah itu baik, Allah memberkati, Allah melindungi, Allah menjaga. Itu yang dia ketahui. Tetapi kalau kita akil balik secara biologis umur kita tambah banyak, mestinya kita dewasa rohani, kita sudah tidak lagi memiliki alam pikiran seperti itu. Nah, saya memperhatikan saudaraku, suasana dari komunitas Kristen yang tidak bertumbuh. Ke gereja, berliturgi, iya. Tapi pemahamannya tentang Allah itu dangkal. Pokoknya hanya bicara mengenai Allah yang baik, yang melindungi, menjaga, mengampuni dosa. Yesus yang mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Tuhan yang nanti menyediakan surga, lemah dikuatkan, sakit disembuhkan. Ada kebutuhan Tuhan cukupi, ketika sendiri Allah lawat. Itu bahasa kanak-kanak sebenarnya. Saya tidak katakan salah, itu untuk Kristen baru. Jangan waktu sekolah minggu begitu, mau mati pun masih begitu. Tuhan jaga, Tuhan serta,
Tuhan tolong dalam susah. Selama hidupku beserta dan menjaga selamanya. Dari dulu begitu terus. Tuhan jaga. Dari dulu begitu terus. Ya pasti Tuhan menjaga kita. Nah kalau kita sudah dewasa, dipersoalkan kamu menjaga dirimu enggak? Dari pengaruh dunia. Kamu menjaga matamu enggak untuk tidak melihat apa yang tidak perlu kamu lihat? Kamu menjaga hatimu enggak untuk tidak memasukkan apa yang najis? Karena tidak memiliki pilihan itu loh saudara. Orang-orang Kristen yang menjadi Kristen karena keturunan ini bukan orang-orang Kristen yang tidak setia dalam ukuran umum, bisa setia. Bisa membela kekristenan dengan golok dan parangnya, bisa. Tapi bukan itu yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki kita memilih untuk mengikut Yesus. Kalau menjadi orang beragama Kristen tanpa memilih itu bisa, saudara. Terkondisi dengan sendirinya, hanyut dengan sendirinya, bisa. Karena tidak sulit. Jadi Kristen ke gereja tiap minggu, jadi orang baik, bermoral baik, bisa. Tapi kalau mengikut Yesus, itu pilihan. Karena tidak bisa hanyut, tidak bisa. Karena harus ada komitmen, harus ada tekad, bagaimana mengisi hari hidupnya, bertumbuh dalam kebenaran untuk memiliki pikiran perasaan Kristus sampai memiliki kecerdasan rohani. Menjadi tua itu otomatis, saudara. Tapi menjadi dewasa itu hal yang berbeda, itu perjuangan. Memang lewat pengalaman hidup orang bisa menjadi dewasa mental. Tetapi yang saya maksud di sini, dewasa rohani. Makin hari makin serupa dengan Yesus. Jangan sia-siakan kesempatan ini, saudara. Khususnya saya berbicara kepada saudara-saudara yang dari kecil Kristen. Ya. Tepat sekali apa yang saya katakan ini, saudara. Tepat sekali. Kita mesti memeriksa diri kita. Ya. Kita mesti memeriksa diri kita. Mengikut Yesus itu pilihan, saudara. Dan kalau kita berkata, aku ikut engkau Yesus, kita harus serupa dengan dia. Sebab dengan cara itulah kita menghormati Allah Bapa. Kenapa? Karena kita melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu bukan hanya bermoral baik. Tapi kita mengerti apa yang Dia ingini. Dan segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan keinginannya. Ya. Makanya harus memiliki kecerdasan rohani, kepekaan untuk mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Harus belajar, saudaraku. Saudara, kalau saudara sekolah, mengerti ya sekolah. Saudara belajar matematiknya. Dari SD, SMP, SMA. Lalu saudara melihat orang yang tidak pernah sekolah. Pegawai saudara yang hanya lulus SD misalnya atau SD pun tidak lulus. Anda tidak bisa loh mengajarkan matematik kepadanya dalam waktu 1-2 bulan. Setahun 2 tahun pun belum tentu bisa. Karena itu membutuhkan tahapan-tahapan. Sampai ketika melihat angka, dia dengan cepat bisa mengurai. Ya, mengurai. Karena latihannya tiap hari. Sama juga dengan musik, tidak beda saudara. Ya. Tidak beda, harus ada latihan. Membaca not, bisa membedakan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya. Sama. Kalau main gitar ada chordnya, itu tidak bisa sekejap. Perlu waktu, ya, perlu waktu. Dalam banyak hal begitu.
paralel antara kehidupan rohani dengan kehidupan secara umum ini bisa paralel. Kebenaran itu bisa paralel. Demikian pula dalam kepekaan mengerti kehendak Allah itu perlu latihan. Jangan sampai pada usia tertentu seseorang sudah tidak bisa diubah lagi. Dan itu mengerikan, saudara. Mengerikan. Saudara harus memahami bahwa iblis itu bermanuver luar biasa. Iblis itu sukses ketika manusia tidak menyadari, khususnya orang percaya, tidak menyadari manuvernya itu. Bahaya, saudara. Nah, setelah kita mengambil keputusan atau memilih ikut Yesus, tadi sudah saya katakan dimulai dari belajar kebenaran firman Tuhan, memiliki kepekaan, melakukan apa yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Selanjutnya kita akan dibawa kepada salib, menderita untuk Dia. Saudara, kita ini kan minggu sore ini kan konteksnya masih itu, saudara. Menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali atau kebangkitan dari antara orang mati, saudara. Yang saya jelaskan dalam minggu-minggu ini. Dan minggu lalu saya bicara mengenai keberanian untuk percaya kepada Yesus. Ketika Yesus tampil di tengah-tengah bangsa Israel, masyarakat Israel tidak mengenal Dia dengan benar. Taunya hanya sosok anak, ya, tukang kayu, sosok anak tukang kayu, saudara. Tetapi murid-murid Yesus berani mempercayai Dia. Walaupun pada mulanya, saudara, pada mulanya motivasi ikut Yesus juga karena mau mengubah nasib. Mereka mengharapkan Yesus menjadi raja dunia dan mereka menjadi hulu balang. Ya. Tetapi keberanian mereka itu patut ya mendapat pujian dan kita angkat tangan itu. Hormat, berani. Apalagi setelah mereka dipenuhi Roh Kudus dan mengerti maksud mengikut Yesus itu apa. Semua mereka mati dalam keadaan tragis. Semua mereka mati dalam keadaan tragis. Hebat sekali, saudara. Luar biasa loh, saudara. Nah, ini yang saya sampaikan minggu lalu, saudaraku. Ya. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus menaruh percaya kepada Tuhan Yesus, menaruh seluruh pengharapannya kepada Yesus. Bagaimana dengan kita hari ini? Seberapa kita berani menaruh harapan kita kepada Yesus? Tentu saja pada waktu itu orang-orang, pada waktu zaman murid-murid Yesus, orang-orang menertawakan Dia. Apa yang dapat kamu harapkan dari sosok ini? Penghujat Allah karena mengaku anak Allah. Itu di mata orang-orang Yahudi secara agamani. Kalau dilihat dari secara politis, kekaisaran Roma, saudara, menganggap dia ini pemberontak. Murid-murid Yesus dianggap ancaman bagi negara karena meyakini adanya kurios atau Tuhan. Kurios itu gelar yang disandang oleh Alexander the Great yang pernah menjadi pendekar perang hebat di Eropa. Tentu Romawi tidak ingin ada Alexander yang bisa mengancam kebesaran kekaisaran Roma. Maka mereka berusaha untuk memunahkan orang Kristen. Tetapi orang percaya berani, saudara. Berani.
Nah, seberapa saudara berani ikut Tuhan Yesus hari ini? Mari kita membaca Alkitab, saudara, supaya saudara bisa mendapatkan inspirasi kuat dari pernyataan Paulus di Filipi pasal 3. Saya berharap kita mengambil keputusan ya, bersama-sama dengan saya. Saya pun juga mengambil keputusan dan saya update setiap hari. Kalau tidak saya update setiap hari bahaya. Kita bisa menoleh ke belakang. Ya. Filipi pasal 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Yesuslah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi saudara tidak akan memiliki Kristus, saya tidak akan pernah memiliki Kristus kalau tidak melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Pilihan kan? Kalau menjadi Kristen kan tidak perlu memilih, hanyut saja begitu beragama Kristen dengan standar ke gereja, menjadi orang baik-baik. Dan mereka menganggap itu ukuran mengikut Yesus. Dan itu salah, tidak tepat itu. Ikut Yesus itu berarti menjadi serupa dengan Dia. Yaitu memiliki kemampuan mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu dari situ dulu. Ya. Dari hal itu kemudian Tuhan akan bimbing kita pada salib, penderitaan. Ya. Lalu yang ku kehendaki ayat 10 ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini standar. Ini standar. Paulus mengatakan ikutilah teladanku. Jadi Paulus bukanlah orang Kristen dengan standar tertentu dan jemaat dengan standar yang lain. Enggak. Semua harus punya standar yang sama. Maka Paulus mengatakan ikutilah teladanku. Filipi 3 ayat 17. Ayat 17. Ikutilah teladanku, masih di pasal yang sama, dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Artinya bahwa ada orang-orang yang harus hidup seperti Paulus, yang harus bisa menjadi teladan. Yang bisa berkata yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Artinya aku mengalami Allah yang hidup. Jadi pelayanan itu tidak dimulai dari sekolah teologi mestinya. Tidak salah sekolah teologi. Mestinya harus kalau mau menjadi pendeta. Tapi bukan itu syarat utama. Harus mengalami Tuhan. Persekutuan dalam penderitaannya. Harus menderita seperti Dia menderita. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Artinya total, mutlak. Hidup hanya bagi Allah Bapa, ya saudara. Bukan untuk dunia sama sekali. Ini pilihan. Kalau sudah sampai tingkat ini pilihan. Kalau hanya menjadi Kristen tidak perlu memilih. Kalau sampai di sini pilihan, saudaraku. Saudara, suatu hari, dini hari, saudara, ini baru hari-hari kemarin, saudara. Saya mengucapkan kalimat dalam doa yang sudah beberapa kali saya ucapkan. Saya berkata, Tuhan, aku ingin
Di sisa umur hidupku ini aku berprestasi untuk kerajaan Allah. Aku berhutang nyawa, aku berhutang kehidupan. Bagaimana aku membalas kebaikan-Mu? Aku mau berprestasi setinggi-tingginya Tuhan. Aku mau sangat menyukakan hati Bapak, bukan hanya menyukakan, tapi sangat menyukakan. Dan saya sangat serius berdoa. Sangat serius. Lalu saya katakan begini saudara. Kalau aku harus mati seperti Paulus dipancung, aku bersedia. Kalau aku harus disalib dengan kepala di bawah, aku bersedia. Aku bicara seperti orang yang kehilangan akal Tuhan. Tetapi aku tahu ini pilihan. Dan aku punya kesempatan untuk memilih sebelum aku meninggal dunia. Itu sudah beberapa kali saya ucapkan, saudara. Tapi suatu malam, satu pagi dini hari, biasanya jam 2, jam 3, atau dari jam 1. Ada suara di hati saya. Ya kamu sendiri yang memancung kepalamu. Kamu sendiri yang menyalibkan dirimu. Ini saudara, yang dikatakan Paulus, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara, kalau kita percaya ada Allah, seperti yang saya khotbahkan tadi pagi, kalau kita percaya ada Allah, kita mesti menjaga perasaannya. Dia bukan Allah yang hanya ada di Alkitab tertulis, dia hidup, dia menginginkan kita mengerti pikiran dan perasaannya. Dan Allah mengingini kita mengerti pikiran dan perasaannya sekitar atau terkait dengan hidup kita masing-masing. Benar-benar Allah menginginkan itu. Lalu saudara, bagaimana saya bisa mewujudkan itu Tuhan? Nah ini yang saya mau bagikan kepada saudara. Ketika kita memiliki kesenangan-kesenangan yang membuat kita kurang menghormati Tuhan, kesenangan-kesenangan yang membuat kita tidak berguna bagi orang lain, hanya untuk diri sendiri, kita harus buang, kita harus hilangkan. Itu cara kita memancung diri kita. Kita seperti berkhianat kepada diri sendiri. Tetapi itulah yang namanya menyangkal diri, saudara. Nah, satu lagi yang Tuhan ajarkan kepada saya pada dini hari itu. Ya, selain kamu sendiri yang menyalibkan dirimu. Kamu sendiri yang memancung kepalamu. Lalu satu lagi, saya tambahkan ini. Bahwa kita tidak bisa memilih salib kita. Bagian apa yang harus kita penuhi untuk pekerjaannya di dalam hidup ini. Allah yang menunjukkan, Allah yang memberi. Sering kita ini pilih-pilih, aku mau pelayanan di sana. Aku bidang ini saja ya Tuhan. Pokoknya aku maulah melayani Tuhan, tapi jangan sentuh-sentuh ya Tuhan perasaanku. Aku rela berkorban uang atau apapun, tapi perasaanku aku tidak mau tersentuh, tidak mau aku tersinggung. Nggak bisa. Atau Tuhan silahkanlah ambil apapun dalam hidupku, tapi uangku jangan. Nggak bisa begitu. Makanya orang harus belajar mengerti, memiliki kecerdasan roh dulu, mengerti kehendak Allah,
melakukan kehendak Allah dalam segala hal dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Baru setelah itu Tuhan akan bimbing dia ke proyek-proyeknya. Ada proyek yang Allah percayakan kepada kita masing-masing. Seperti Nuh, itu memiliki perasaan krisis saudaraku. Sehingga dia bisa mendedikasikan hidupnya membangun bahtera. Melihat krisisnya hidup ini. Saya mau bicara gimana ya saudara, saya kadang-kadang juga agak menahan, takut dianggap terlalu ekstrim. Tapi sebenarnya begini saudara, kita ini kan bakal mati. Setelah itu kita kan menghadapi kekekalan. Mengapa kita tidak maksimal di sini untuk berprestasi bagi Allah? Dia akan datang, pasti datang kembali dan membangun kerajaannya. Sampai seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, Tuhan kalau ada bagian dalam hidupku yang belum kuselesaikan, Tuhan beritahu aku. Kirim Lazarus untuk aku rawat, aku selesaikan. Jangan sampai bagian yang mestinya untukmu kuberikan kepada yang lain atau misalnya kuwariskan kepada anakku. Jadi kutuk nanti. Harus ada yang saya wariskan untuk anak, pendidikan dan yang lain bisa. Tapi ada bagianku yang harus kuselesaikan dengan Allah. Nah sebenarnya Tuhan juga tidak butuh uang kita sebenarnya. Tuhan mau hati kita itu pecah, begitu loh. Mengasihi Dia. Sehingga kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang kau kehendaki harus kulakukan, aku lakukan Tuhan. Apapun. Tulus, nah itu sudah merupakan persembahan yang harum. Baru setelah itu Anda mewujudkan dalam tindakan ya saudara. Maka Tuhan sering membawa kita kepada keadaan-keadaan yang sulit. Nah keadaan itu sebenarnya menguji kita seberapa kita mengasihi Tuhan dan rela menjadi anggur tercurah dan roti terpecah. Seperti yang juga saya singgung dalam perjumpaan kita sebelumnya, kita kadang-kadang frustasi juga saudaraku sebagai pelayan Tuhan. Saya melewati tahun-tahun di mana saya frustasi begitu. Saya merasa Tuhan seperti tidak membantu pelayanan. Tuhan, Engkau tidak membantu pelayanan ini. Engkau seperti menyusahkan aku. Apa sih sulitnya Tuhan memberi jalan keluar dengan mudah? Tapi Tuhan seperti menahan berkat-Mu. Ternyata itu mendewasakan saya, saudara. Seperti gereja mula-mula mengalami aniaya yang begitu hebat. Itu kan memurnikan iman mereka. Baru sekarang ini saya tahu atau lebih tahu. Sehingga ketika menghadapi keadaan sulit, saya memiliki kepastian bahwa Allah mengontrol dan menopang semua. Hari-hari ini memang ini yang menjadi pergumulan saya, saudaraku. Lalu saya tulis lagu ini, saudaraku. Ya. Kepentinganku hanya dirimu, melayani perasaan Bapa. Di matamu ku istimewa, hidup bagimu sepenuhnya. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan semua bagimu. Tiada lagi bagian untukku, semua hanya bagi kerajaan. Jadikan aku alat kemuliaan-Mu, sejak ku di bumi sampai di surga. Setiap saat Kau memandang diriku dalam
segala hal menyenangkanmu. Saudara akan sangat menyesal nanti kalau saudara meninggal dunia, saudara belum menemukan mengapa saudara dihadirkan di bumi ini. Saudara akan sangat menyesal dan ketakutan kalau saudara sampai tidak tahu mengapa jadi pria, mengapa jadi wanita, kenapa lahir dari suku atau bangsa ini, ya. Mengapa saudara punya bakat tertentu. Nah, semua itu ada rancangan Allah. Mengapa harus tinggal di tempat ini dan seterusnya. Itu ada rencana Allah. Mengapa Tuhan mempercayakan kepada saudara bakat tertentu, keadaan tertentu, ya. Saudara bisa memiliki uang banyak atau saudara sebaliknya dalam kondisi ekonomi yang sulit, kan macam-macam saudara. Itu pasti ada rencana Allah di situ saudara. Jangan sampai saudara tidak tahu. Kembali tadi di dalam Filipi pasal 3. Aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Artinya Tuhan Yesus itu mati untuk kemuliaan Bapa. Hidupnya sepenuhnya utuh untuk Bapa di sorga. Saudara kalau tidak mulai sekarang, saudara tidak bisa berubah saudara. Saya kira kalau saya tidak berubah beberapa tahun lampau, beberapa tahun ini, saya juga tidak bisa ditolong lagi saudara. Dengan posisi sebagai pendeta, dengan jemaat jumlah yang banyak, dengan ekonomi yang baik, dengan posisi yang baik. Wah, tambah bablas saudaraku. Saya tidak menjadi orang bejat yang tidak bermoral, jadi orang baik-baik. Tetapi kehilangan nafas jiwa Kristus yang mestinya dihidupkan di dalam diri kita ini. Nah, di sini dibutuhkan keberanian, memilih. Dan pilihan itu kita lakukan tuh setiap hari. Dari bangun tidur apa yang kita lakukan, semua itu merupakan pilihan. Kita mau mengarahkan hidup kita di kerajaan surga atau dunia ini. Mestinya kalau orang percaya hidupnya hanya diarahkan untuk kerajaan Allah. Mestinya hanya diarahkan untuk kerajaan Allah. Makanya saya katakan aku memilih untuk berkemas-kemas. Aku memilih untuk berkemas-kemas. Saya dalam doa sering mengatakan begini saudara-saudara. Tuhan, aku mau pulang. Aku mau pulang. Aku mau bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Tadi pagi juga saya katakan, saya merenungkan, menghayati kalau saya bertemu dengan Tuhan Yesus nanti reaksi wajahnya bagaimana. Aku mempersoalkan serius mulai sekarang. Apakah aku termasuk yang ikut Dia? Ini tidak berlebihan kalau saudara mulai berpikir begitu. Dalam doa kita bisa mengatakan, Tuhan, mungkin aku tidak semeja dengan Tuhan bersama Paulus, Petrus dan lain-lain orang-orang hebat. Mungkin di sana orang-orang hebat seperti Petrus, Paulus, ya. Mungkin juga ada Billy Graham, orang-orang hebat ya, untuk kerajaan surga. Tapi saya jangan jauh-jauh lah Tuhan. Aku daftarkan diriku sebagai tamu dalam pesta perjamuan anak domba Allah nanti. Saudara, mari kita berubah. Fokus kita hanya kerajaan Allah saja. Dan itu pilihan menjadi manusia hari ini atau manusia hari esok.
Kita memilih menjadi manusia hari esok. Yang dibahasakan di dalam Matius 6 ayat 21, memindahkan hati, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Kita harus mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia. Aku harus sudah mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia, sebelum roda waktu berhenti, ku berbalik dengan sepenuh hati dalam genggam kasih anugerah, hidup dalam jalan anak Allah, seperti hidup Yesus jalani, dengan rela hati aku jalani. Takkan sekalipun menoleh ke belakang, dunia diambang akhir kehancuran. Tiada lagi yang diharapkan di bumi ini, aku hanya menumpang. Aku sungguh-sungguh harus berkemas-kemas dari percintaan dunia terlepas. Tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih hati. Saudara, kelihatannya ini satu hal yang sederhana, tapi tidak. Kita harus memilih, dan pilihan itu harus kita update setiap hari, kita baru. Jangan menunda. Penundaan itu berarti menolak. Sikap menunda itu sama dengan menolak. Jika Tuhan masih beri kita kesempatan untuk berubah, puji Tuhan. Tapi kalau sudah tidak ada kesempatan lagi, bahaya. Bahaya sekali. Kita memilih. Jadi kalau hari ini Tuhan masih beri kita nafas hidup, kita mendengar peringatan Tuhan ini, kita mengambil keputusan, aku memilih Engkau Tuhan. Setelah acara ini, saudara mau nonton film apa, saudara mau melakukan apa. Saya tidak katakan salah saudara nonton sport atau film yang baik, boleh. Bukan suatu yang salah. Tapi kalau itu tidak patut saudara tonton, jangan ditonton. Rumusnya begini saudara, kalau Anda melakukan sesuatu, Anda harus bisa melakukan bersama Tuhan. Tuhan juga nyaman di situ. Kalau Anda melihat sesuatu yang Tuhan tidak nyaman, jangan lihat. Kalau saudara bergaul dengan orang yang Tuhan tidak nyaman, jangan bergaul dengan dia. Jangan bergaul dengan dia. Keputusan itu harus saat ini, jangan menunda. Jangan saudara berkata masih ada waktu. Mengerikan saudara. Aduh, jangan sampai saudara tertipu oleh kuasa kegelapan yang sangat jahat, yang mengintimidasi saudara untuk menunda sampai engkau tidak punya waktu untuk berubah dan memang tidak akan bisa berubah lagi. Saudara menjadi tumpul, pikiranmu tumpul, tidak bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Bahaya saudara. Saudara harus berani
mengambil keputusan untuk menjadi anak Allah yang setiap saat menyukakan hatinya, yang bisa sangat menyukakan hatinya. Untuk bisa sangat menyukakan hati itu penderitaannya juga sangat. Tanggung jawabnya harus sangat juga. Yesus itu menyukakan hati Bapa, sangat menyukakan hati Bapa. Maka tingkat penderitaan yang dialami, mati di kayu salib. Nah, kita punya salib. Ya. Dan kita jangan memilih salib itu. Tuhan akan mengizinkan kita mengalami banyak hal. Kesempatan berbuat dosa, kesempatan korupsi, kesempatan berzina, kesempatan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan lakukan apa yang salah. Sampai kemudian kita bisa memberikan apapun yang kita miliki untuk kepentingan kerajaan Allah. Aduh saudara, kita harus punya perasaan krisis saudara. Dunia ini sudah rusak. Ya. Saya menyinggung tadi pagi kalau nuklir itu meledak. Semua senjata nuklir di bumi ini meledak. Bukan hanya satu bumi, puluhan bumi cukup untuk bisa dihancurkan. Coba saudara. Dan dunia kita ini dunia yang tidak nyaman dihuni. Global warming, tsunami, erupsi, tanah bergeser, macam-macam. Ayo kita mengakhiri, saudaraku, jalan hidup kita yang kemarin-kemarin yang salah itu. Aku harus sudah mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia. Sebelum roda waktu berhenti, ku berbalik dengan sepenuh hati dalam genggam kasih anugerah, hidup dalam jalan anak Allah. Seperti hidup Yesus jalani, dengan rela hati aku jalani. Takkan sekalipun menoleh ke belakang, dunia diambang akhir kehancuran. Tiada lagi yang diharapkan di bumi ini, aku hanya menumpang. Aku sungguh-sungguh harus berkemas-kemas dari percintaan dunia terlepas. Tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih hati. Saudara, saya tidak tahu bagaimana membagikan perasaan ini. Betapa berartinya, betapa berharganya waktu sisa yang kita miliki untuk berprestasi di dalam kerajaan surga. Kita bukan gila hormat, bukan karena upah, tapi karena kita menyukakan hati Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berutang nyawa, kita berutang kehidupan. Dimulailah dari melakukan apa yang baik, yang kau pandang salah jangan kau lakukan. Nanti Tuhan akan pimpin kita memiliki kecerdasan rohani untuk bisa mengerti apa kehendak Allah dalam hidup kita dalam segala hal. Lalu kita akan menemukan penderitaan kita, salib yang harus kita pikul, saudaraku.
Dan itu mendatangkan kemuliaan seperti yang dikatakan Roma pasal 8 ayat 17. Hanya orang yang menderita bersama Yesus yang dimuliakan bersama dengan Dia. Jadi fokus kita hanya kerajaan surga, menjadi manusia hari esok. Kalau hari ini kita melakukan banyak kegiatan, semua harus diarahkan untuk proses pembaharuan hidup serupa dengan Yesus dan untuk kepentingan kerajaan Allah. Kita harus sungguh-sungguh, saudaraku. Jangan hidup wajar seperti anak dunia. Saya katakan dalam doa, Tuhan, aku takut kalau aku menoleh ke belakang. Tuhan, tolong aku. Saya katakan juga dalam doa. Saya mengatakan ini supaya saudara bisa mengikutinya kalau mau. Saya katakan begini, Bapak, kalau aku meninggal dunia, aku minta Engkau jemput aku. Engkau kirim malaikat-malaikatmu untuk menjemput aku. Dan itu sering saya katakan dalam doa. Termasuk lumayan sering. Saya tahu Bapak pasti mengabulkan, tapi saya senang saja mengucapkannya. Dan saya menyembah Dia. Dan saya mengajak malaikat-malaikat ikut menyembah, haleluya. Makanya saudaraku sekalian, ada satu lagi juga yang saya gubah. Ini saya gubah pada waktu dini hari sebenarnya. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tahta-Mu Tuhan. Ku persembahkan korban-Mu, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu. Saudara ikut menyanyi bersama saya, bisa. Melintasi semua awan agar sampai tahta-Mu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Kau maha besar, mari kita berdiri saudaraku. Kau maha besar, yang maha tinggi, semua makhluk angkat suara memuji. Lord, nama-Mu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah.